Ustadz, saya semenjak saya dengar ceramah sekali tentang keutamaan ayat kursi, dari saat itu, dari saya kecil itu sampai sekarang, saya tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Nah, ini ada riwayatnya, hadirin yang dirahmati Allah. Ada riwayatnya. Jadi ada kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, namanya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini menceritakan bahwa satu ketika Rasulullah SAW itu memberikan kepadaku amanah untuk menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Kemudian datang kepadaku saat aku menjaga zakat fitrah ini atau zakat fitri ini, tiba-tiba ada yang datang masuk ke gudang, orang yang hendak mengambil makanan. Maka orang ini aku tangkap. Setelah aku tangkap, aku ancam dirinya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa dirimu sampai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini menjawab, Jangan serahkan saya kepada Rasulullah. Saya ini orang miskin, saya butuh. Dan saya memiliki anak keluarga yang masih sangat membutuhkan saya. Akhirnya apa? Sahabat Abu Hurairah ini membiarkan orang ini. Pergi orang ini. Keesokan harinya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, Ya Abu Hurairah, madza fa'ala asirukal bariha? Jadi ini tanda mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu apa yang terjadi pada malam itu. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tahananmu semalam? Jadi orang yang ditahan, yang ditangkap oleh Abu Hurairah, apa yang dia lakukan semalam? Maka Abu Hurairah menjawab, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu wa khallaitu sabilahu. Dia mengadu kepadaku, wahai Rasulullah. Katanya dia ini terpaksa mengambil makanan. Karena apa? Karena dia butuh dan dia punya keluarga. Dia punya anak yang lagi butuh, yang kelaparan. Maka aku kasihan kepada orang ini dan aku lepaskan dia. Apa yang dijawab oleh Kanjeng Nabi? Qala ama innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Nabi Muhammad SAW berkata, orang yang semalam yang kamu tangkap itu, dia berbohong kepadamu dan dia bakal kembali lagi. Sudah, kata Abu Hurairah, karena yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pasti benar. Oleh karena itu malam selanjutnya saya lebih berjaga-jaga. Ini orangnya mau datang lagi enggak? Tiba-tiba orang yang sama datang, ingin mengambil makanan, kemudian orang tersebut ditangkap lagi oleh Abu Hurairah dan dia menyampaikan apa yang dia sampaikan kemarin. Saya ini susah, saya butuh makan, begitu juga dengan anak-anak saya yang kelaparan. Abu Hurairah berkata, ya saya kasihan, kemudian saya lepaskan lagi orang ini. Jadi 2 kali. Sudah 2 kali, hadirin. Kalau kita yang kedua kalinya seperti ini, kira-kira apa ini? Nah, dikebukan pasti. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Abu Hurairah dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Madza fa'ala bika asiruka? Apa yang dilakukan oleh orang yang kamu tangkap semalam? Kata Abu Hurairah, dia kasihan dengan orang ini, saya lepas lagi wahai Rasulullah, katanya. Rasulullah SAW menjawab lagi, ama innau qad kadzabaka, orang ini bohong lagi sama kamu. Wa saya'ud, nanti dia balik lagi. Lihat. Jadi sudah 3 kali, gitu. Yang pertama ditangkap, dia ngadu susah, dilepaskan. Yang kedua lagi ditangkap, dia ngadu susah, dilepaskan. Wah, ini yang ketiga kali. Nah, yang ketiga kali ini kembali Abu Hurairah menangkap orang ini. Dan kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru 3 marrat annaka taz'um annaka la ta'ud. Ini sudah ketiga kalinya kamu mengaku kamu susah dan kamu tidak akan balik lagi mencuri. Kok balik lagi?
Katanya, saya akan bawa, benar kamu nanti, untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Maka orang ini berkata, da'ni, biarkan saya, fa inni u'allimuka kalimat yanfa'ukallahu biha. Saya akan ajarkan kepadamu bacaan-bacaan yang insya Allah akan memberikan manfaat kepadamu berkat bacaan-bacaan itu. Maka Abu Hurairah berkata, wa mahi, apa itu bacaan-bacaannya? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu hendak tidur, sebelum kamu tutup mata, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu sepanjang malam dan tidak ada setan yang berani mendekatimu. Nah, karena dapat oleh-oleh yang bagus dari orang ini, akhirnya orang ini dilepaskan oleh Abu Hurairah, tidak jadi ditangkap untuk menghadap Rasulullah SAW karena dapat ilmu ini. Pencuri tapi Masya Allah nih, pencuri tapi Masya Allah, ngajarkan ilmu. Tapi ini bukan dicontoh, okay? Ini kisah. Nanti kita akan tahu ujung dari kisah ini. Fa asbahtu faqala li Rasulullah SAW. Pagi hari aku berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beliau bersabda, apa yang engkau lakukan kepada orang yang kau tangkap? Faqala ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillahu biha. Orang yang saya tangkap itu, pencuri semalam itu, berkata kepadaku bahwa dia mengajarkan kepadaku bacaan-bacaan yang apabila aku amalkan sebelum aku tidur, maka aku akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari dan tidak ada setan yang berani mendekatiku. Dan Rasulullah SAW bertanya, sebenarnya Rasulullah sudah tahu karena ya peristiwanya saja sudah tahu kan. Tapi ini istilahnya ini supaya ada dialog, supaya ada dialog. Apa yang diajarkan itu? Membaca ayat kursi sebelum tidur. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ama innahu qad sadaqaka. Ketahuilah bahwa orang ini telah jujur kepadamu, wa huwa kadzub, meskipun dia itu pembohong. Jadi pembohong itu kadang-kadang bisa jujur. Orang yang jujur juga kadang-kadang bisa. Yang banyak senyum ini banyak pengalaman tak lihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang ini jujur, tapi dia ini sebenarnya adalah seorang pembohong. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalath. Wahai Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang engkau ajak bicara itu selama 3 hari berturut-turut ini? Qultu la. Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu siapa dia. Dzaka syaiton. Orang yang ngajari kamu ilmu ini, orang yang mencuri zakat fitrah itu, yang kamu tangkap selama sebanyak 3 kali itu, dia itu setan sebenarnya, yang menjelma jadi manusia. Dan dialah yang mengajarimu amalan supaya terhindar dari dirinya. Jadi dikasih tips sama setan nih. Jadi ilmu setan ini insya Allah ya sudah benar insya Allah. Karena yang bilang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sodaqoka, dia jujur, meskipun setan itu pembohong. Makanya kalau panjenengan lihat orang kesurupan, itu jangan langsung percaya. Dia ngomong ini, jangan langsung percaya. Karena setan itu kalau bicara 100, itu 100, cuma satu yang benar, lainnya itu bohong semuanya. Karena memang sifatnya itu kadzub. Makanya kalau ada manusia yang suka bohong, berarti sama kayak, bukan aneh yang bilang itu. Karena itu sifat setan. Sifat setan itu bohong. Sifat manusia itu jujur. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak riwayat
ya, yang disebutkan di dalam kitab ini termasuk yang diriwayatkan oleh pengarang Maulid Diba. Siapa itu pengarang Maulid Diba? Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar Ad-Daibai Asy-Syaibani Asy-Syafi'i. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sanaman, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncak. Wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah, dan puncak dari Al-Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah. Wa fiha ayatun sayyidatul Qur'an, dan di dalam Al-Baqarah itu ada pemimpinnya Al-Qur'an. Apa itu ayatul kursi? Ini juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan. Intinya ayat kursi ini adalah ayat yang paling istimewa. Dari semua ayat yang ada, ayat yang paling istimewa adalah ayat kursi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga di dalam riwayat lain yang menjelaskan kepada kita kapan lagi kita membaca surat ayat kursi. Kapan kita membaca ayat kursi? Selain setiap hari ya, secara istiqomah kita baca, ya kapanpun dimanapun kita baca, sebelum tidur juga kita baca. Ada juga tempat yang kita itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi, karena ini ada keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli sholatin maktubah, setelah sholat fardu, sholat subuh, kemudian dia baca apa? Ayat kursi. Zuhur, asar, maghrib, isya, setiap sholat, setiap habis sholat dia baca ayat kursi. Apa yang akan dia dapat? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Tidak ada yang menghalangi orang yang mengamalkan ini dari surganya Allah kecuali hanyalah kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan ngertos napa boten niki? Insyaallah 50-50. Maksudnya gini loh. Jadi kalau kita itu ngamalkan ini, habis sholat kita baca ayat kursi, sebenarnya kita ini sudah menjadi ahlul jannah, sudah menjadi penghuni surga. Hanya saja hidup ini menghalangi kita untuk masuk surga. Kalau misalnya setelah itu kita baca ayat kursi, kemudian kita meninggal, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak ada yang menghalangi orang ini kecuali apa? Maut. Kalau dia sudah meninggal langsung masuk dalam surga. Ya, tapi syaratnya itu istiqomah mengamalkan. Kadang-kadang ini amalan yang ringan kayak gini berat bagi kita. Karena banyak godaan, ya, godaan kerja, godaan HP, godaan dan godaan. Tapi kalau kita amalkan, insya Allah ini adalah, kalau kita bilang ini keutamaan ayat kursi, dan kita pegang satu ini aja, ini sudah cukup sebenarnya. Jangan setelah sholat baca ayat kursi. Dan saya menemukan orang yang kelihatannya biasa-biasa, bukan orang alim, bukan ustadz, bukan orang yang ahli majlis, tapi dia pernah jujur sama saya. Ustadz, saya semenjak saya dengar ceramah sekali tentang keutamaan ayat kursi, dari saat itu, dari saya kecil itu sampai sekarang, saya tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Itu saya langsung gemetar. Soalnya saya juga kadang-kadang bolong. Ya jujur saja, ya namanya kita ini. Tapi kok bisa orang ini, Masya Allah. Makanya ini insya Allah jadi motivasi untuk kita semuanya. Jadi motivasi.
Supaya apa? Kita ngamalkan ini. Sebab ini keutamaannya besar sekali, hadirin. Siapa dari kita yang tidak mau masuk surga dengan cara yang mudah seperti ini? Hanya mengamalkan ayat kursi di setiap selesai kita menunaikan sholat maktubah atau sholat fardu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.